Ya. Mantap juga ya semangatnya. Telah dihantam badai semalam ya. Oke teman-teman, sempat dibahas Pak Cali ya. Kita sama-sama tahu bahwa semalam memang ada pernyataan dan juga ada rilis terkait dengan tingkat inflasi di Amerika Serikat yang kita sama-sama tahu bahwa tingkat inflasi nggak berubah, masih di kisaran 0,25%. Namun setelah itu ada pernyataan dari Powell ya terkait dengan suku bunga ke depan yang kemungkinan besar atau bisa dipastikan akan naik di bulan Maret. Nah itu yang membuat pasar kemarin optimis terhadap dolar. Sehingga teman-teman bisa lihat pergerakan harga emas, anjlok, dan mata uang lainnya yang mayor ya juga sempat anjlok. Itu faktornya. Dan semalam juga saya mohon maaf ada beberapa yang WA, tapi karena saya udah tidur, saya nggak sempat baca, baru subuh saya baca. Saya jam 12 sudah tidur. Ya ada jam 2, jam 3, saya nggak baca. Saya mohon maaf. Dan setelah saya lihat posisinya memang cukup memprihatinkan ya, karena banyak yang ngambil posisi buy di atas sebelum pidato Powell, dan ternyata ketika pidato ya 15 ke bawah tapi tanpa antisipasi. Dan ya kita akan bahas ya hari ini ya gimana nanti pergerakan harganya secara teknikal. Untuk mungkin yang masih ada lockingan, kita usahakan untuk memperkecil jarak dari lockingan yang ada ya. Namun sebelum kita masuk ke teknikal, kita coba lihat dulu untuk data ekonomi untuk hari ini ya. Hari Kamis tanggal 27 Januari 2022. Oke teman-teman, hari ini untuk pagi hari tadi ini ada tingkat inflasi juga ya, indeks harga konsumen di New Zealand. Saya lihat juga kemarin teman-teman ada yang trading di New Zealand ya, siapa ya? Kemarin yang sering nanya New Zealand, Bu Vera ya? Oh, Bu Vera udah keluar ya? Nah, kalau kita lihat ini datanya bagus ya, artinya untuk pergerakan New Zealand juga ada pergerakan yang cukup positif ya. Bu Vera baru datang. Bu Vera, gimana posisi New Zealand ini? Masih tahan? Udah dibuang satu? Oke. Nah ini tadi pagi ya jam 4.45 ini ada datanya, dan kalau kita lihat rilisnya cukup positif untuk New Zealand. Namun ya karena perbandingan dengan dolar, karena sama-sama dirilis semalam ya masih kuatan dolar. Karena tadi dolar ini memang optimisnya sangat kuat karena Maret nanti suku bunga akan meningkat. Makanya walaupun New Zealand ini bagus datanya tapi tetap kalah sama dolar. Sehingga memang secara tren masih turun ya. Nanti kita bahas secara teknikal lagi ya. Dan nanti sore ini tidak banyak data, cuma nanti malam ya teman-teman harus perhatikan di sesi Amerika Serikat ini ada beberapa data ya. Pertama di jam 20.30 pemesanan bahan lama inti ya. Kalau kita lihat data sebelumnya 0,8%, diprediksi ada pengurangan menjadi 0,4%. Pesimisme ya teman-teman harus lihat nanti rilisnya seperti apa. Kemudian juga di jam yang sama ini ada PDB ya. Untuk kuartal per kuartal ya, untuk datanya kalau teman-teman lihat ini PDB-nya ada optimisme meningkat ya dari sebelumnya 0,3% menjadi 5,5% untuk forecast-nya. Teman-teman harus perhatikan data ini nanti malam jam 20.30 ya. Jika datanya nanti dirilis positif untuk PDB, artinya ada potensi untuk indeks dolar kembali menguat, dan sebaliknya ya, jika nanti datanya negatif maka ada potensi untuk indeks dolar ini terkoreksi. Dan di jam yang sama juga ada data tentang pengangguran, klaim pengangguran awal. Kalau kita lihat data ini tidak terlalu signifikan ya, memang dirilis setiap minggu, dan kalau kita lihat forecast-nya tidak terlalu jauh berbeda daripada data sebelumnya. Dan di jam 22 ini ada data penjualan rumah tertunda untuk bulan Desember. Kalau kita lihat data sebelumnya minus 2%, 2,2%, dan diprediksi hanya minus 0,2%. So kita lihat untuk data ini. Artinya hari ini teman-teman fokus di data nanti malam ya, di jam 20.30. Untuk melihat pergerakan harga, karena memang untuk PDB ini pengaruhnya high impact. 20.30 jam setengah 9 ya, setengah 9 malam. Itu data yang harus kita perhatikan untuk hari ini. Dan langsung aja kita coba masuk ke teknikal. Untuk melihat teknikal pergerakan harganya. Ya, teman-teman bisa perhatikan ya, untuk indeks dolar sekarang bermain pada level 96.5. Sebelumnya ketika data inflasi atau suku bunga itu dirilis, pergerakan sempat turun ya, sempat sedikit menurun untuk indeks dolar, tapi ketika pernyataan dari Powell, pergerakan langsung
positif ke atas. Bahkan kalau kita lihat harga tertingginya ini berhasil di breakout untuk resisten terdekat, dan resisten selanjutnya juga kita lihat udah berhasil di breakout. Artinya untuk indeks dolar ini masih dalam tren besarnya ya, dalam kondisi uptrend. Nah, untuk target kenaikan saya lihat untuk hari ini masih berpotensi untuk indeks dolar ini kembali menguat ke level resisten selanjutnya di kisaran 96.9. 96.9 ini merupakan harga tertinggi pada tanggal 15 Desember 2021 dan 24 November 2021 ya. Artinya teman-teman, untuk mayor pair atau pair-pair yang berhadapan dengan dolar ini masih berpotensi untuk mengalami pelemahan kalau kita melihat secara teknikal untuk indeks dolar. Ditambah nanti jika memang nanti malam data PDB dari Amerika Serikat ini positif. Artinya ini ada peluang besar untuk mempercepat kenaikan dari indeks dolar ke level 96.6 ya. Jadi untuk hari ini ya teman-teman punya gambaran bahwa indeks dolar ini berpotensi untuk menguat. Untuk level support, saya lihat support terdekat ada di harga terendah semalam di kisaran 96, dan rasanya agak sulit untuk pergerakan harga hari ini kembali ke level support. Ya, maka kecenderungannya naik ya untuk indeks dolar. Ya, ini gambarannya ya untuk indeks dolar hari ini. Dan kita langsung masuk untuk analisa forex. Seperti yang pertama kita analisa dulu untuk euro ya. Euro kemarin setelah drop ya akibat pernyataan dari Powell hawkish-nya ya untuk kenaikan suku bunga di bulan Maret, ini pergerakan harga break dari support dan menuju ke level support selanjutnya. Level support yang kita tandai kemarin ya di kisaran 1.1230. Nah, untuk pergerakan euro ini saya lihat masih tertahan di level support dan masih berpotensi untuk breakout, karena tadi ya untuk dolarnya juga masih potensinya menguat, maka euro pun sebaliknya akan berpotensi juga untuk melemah. Namun sekarang pergerakan masih tertahan, kita coba lihat nanti untuk level support ini apakah bisa menahan penurunan euro atau malah di breakout. Kalau pergerakan harga berhasil membreakout untuk level sekarang, level support sekarang, artinya pergerakan harga akan menuju ke level support selanjutnya ya di kisaran 1.1180. Ini target atau support selanjutnya. Namun di sini kalau kita lihat dari volume dari candlestick ya teman-teman, di kisaran support sekarang ini sudah ada pelemahan ya, yang artinya mungkin di sini ada reaksi dari buyer, tapi saya lihat tidak akan terlalu signifikan buyernya. Kalaupun teman-teman mau ambil posisi buy di level ini di 1.1230-an ya boleh, tapi stop loss-nya tetap teman-teman harus pasang maksimal 30 pip ya di bawah level support atau di kisaran 1.1210 ya. Jadi kalau teman-teman melihat ini supportnya sudah cukup bagus ya, dan kalau teman-teman lihat juga reaksi dari candlestick sudah mulai melemah, sellernya teman-teman bisa masuk untuk ambil posisi buy, namun stop loss-nya harus ketat di kisaran 1.1210. Targetnya pun jangan terlalu besar karena secara tren ini untuk euro masih downtrend. So kalau teman-teman mau buy, mungkin target take profit-nya ada di kisaran 1.1260, itu udah maksimal. 1.1260 take profit untuk posisi buy, dan sekaligus juga level 1.1260 ini merupakan level resisten terdekat ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini merupakan level support kemarin yang sempat di breakout. Oke. Ini ya. Tapi kalau teman-teman ragu untuk ambil posisi buy sekarang, ya teman-teman tunggu lagi di level support yang cukup penting juga di low terendahnya pada tanggal 24 November itu di kisaran 1.1180. Teman-teman tinggal pilih ya, kalau mau ambil sekarang itu juga masuk area support, tapi stop loss-nya harus ketat di 1.1210, atau teman-teman tunggu di bawahnya lagi kalau memang ragu untuk ambil posisi buy sekarang, karena biasanya pengaruh dari pidato ini bisa sampai dengan 2 hari ya. Kalau saya lihat mungkin hari ini masih pengaruh penguatan dolar, dan juga besok masih pengaruh. Dan mungkin Senin baru pergerakan harga akan lebih normal. Ini gambaran untuk euro sekarang masih berpotensi untuk turun ya. So posisi idealnya saya lihat adalah posisi sell, tapi saya nggak saranin di area sekarang karena sekarang pergerakan euro masuk ke level support. Jadi lebih baik tunggu pergerakan harga koreksi positif di kisaran 1.1260 baru teman-teman ambil posisi sell untuk euro. Kalau sekarang buy boleh, stop loss mesti ketat ya. Sekali lagi di kisaran 1.1210 untuk stop loss posisi euro.
Kondisi euro masih downtrend ya. Oke, selnya di sini. Oke, untuk euro ada pertanyaan nggak? Ada yang trading euro? Nggak ada ya. Lanjut kita ke sterling ya. Sterling sempat mengalami pelemahan. Dan ya kalau kita lihat secara tren ya, sebenarnya sterling ini masih tertahan di level support. Kemarin menurun karena memang pengaruh dari penguatan dolar, namun tidak se-ekstrim dari pergerakan euro dan juga emas ya penurunannya. Sekarang teman-teman bisa lihat untuk sterling ini bermain lagi pada level support atau harga terendah beberapa hari yang lalu di kisaran harga 1.3440 ya. Ini mendekati harga terendah 2 hari yang lalu di kisaran 1.3430. Nah, level ini adalah level support ya untuk sterling. Kalau teman-teman lihat ini udah 3 kali dicoba level support ini. Nah, saya lihat ini level support yang cukup signifikan. Namun jika level support ini berhasil di breakout, maka ada potensi untuk sterling ini kembali melemah di kisaran 1.3390. Ini level support kuatnya. 1.3390. Selama pergerakan harga masih di atas 1.3390, tren besar dari sterling masih up. Tapi kalau ini udah break, artinya pergerakan harga udah berubah trennya. Sekarang masih tertahan di kisaran support. Ngelihat dari volume candlestick juga sudah berkurang sellernya. Kalau teman-teman mau scalping untuk ambil peluang dari sterling boleh ya di kisaran sekarang 1.3440 teman-teman bisa buy. Tapi stop loss-nya juga mesti minim ya, karena tadi untuk dolar hari ini masih berpotensi untuk menguat. Jadi kalau teman-teman mau buy 1.3440 di kisaran 1.3400 ya, itu mesti teman-teman pasang stop loss 40 pip dari harga sekarang. Stop loss-nya di situ ya. Dan kalau teman-teman mau ngikutin tren kecilnya, ini kan kalau kita lihat dari garis biru ini, downtrend jelas banget ya. Artinya teman-teman tinggal tunggu aja pergerakan harga naik dulu untuk ambil posisi sell. Di kisaran 1.3480 teman-teman bisa sell untuk sterling. 1.3480 atau 1.3510 ini area resisten yang paling dekat. Sekaligus juga area resisten dari downtrend line. Posisi ideal untuk saat ini posisi buy karena pergerakan harga berada di level support. Ya. Tapi kalau teman-teman mau ngikutin tren kecil, sekali lagi di kisaran 1.3480 sampai 1.3510 itu area resisten untuk posisi sell. Saya nggak rekomendasiin teman-teman sell di posisi sekarang karena sekali lagi pergerakan di area support. Yang trading sterling ada? Gimana Mbak Del? Kasih. Oke, tunggu dulu ini karena untuk dolar masih berpotensi menguat, ini ada potensi juga untuk sterling ini berubah ke posisi. Tapi selagi pergerakan masih di atas 1.3380, posisi buy masih oke. Jadi kalau sempat pergerakan turun ke 1.3380, yang sell boleh dilepas. Jangan sampai break aja itu. Kalau break artinya balik lagi ke tren penurunan ya. Bingung. Jadi 1.3510 deh sell. Ya, yang sterling ya. 1.3510. Stop-lossnya atur aja 30. Jadi profit juga sama. Lanjut ya. Mungkin ada request teman-teman untuk forex. Ada request untuk analisa forex New Zealand. Ya. New Zealand ya. Kemarin Bu Peru udah dilepas ya, sorry ya. Posisi satu doang ya, yang sell. Jadi buy-nya dibuang. Oke. Kemarin kita udah bahas ya bahwa untuk New Zealand ini masih kuat untuk turun, secara tren juga masih downtrend.
Dan untuk target penurunan itu di kisaran 0.6600, itu sama seperti yang kita bahas kemarin, dan hari ini pun masih berpotensi untuk turun ke level itu. Ini juga dipengaruhi oleh penguatan dolar ya. Jadi ketika pidato si Powell, New Zealand juga ikut tertekan. Target hari ini saya lihat udah mendekati level support 0.6600 targetnya. Posisi ideal masih posisi sell ya. Tapi tunggu pergerakan harga retest karena ini 20 pip lagi mencapai level support. 20 pip lagi mencapai level support. Jadi lebih baik teman-teman kalau mau sell, tunggu pergerakan harga naik ke level resisten di 0.6660, level resisten, level sell-nya. Dan kalau teman-teman mau buy, tunggu sedikit lagi di 0.6600, itu level buy atau level support pentingnya juga. Support ini merupakan harga terendah ya pada tanggal 2 November ya 2020. Coba teman-teman lihat ya, 2 November 2020 ini adalah harga terendahnya, level 0.6600 ini. Jadi sabar dulu kalau mau ambil posisi buy ya, karena ini sellernya masih kuat untuk New Zealand. Tunggu di bawah lagi. Ya, kondisi masih downtrend ya. Bu Vera, posisi buy di level berapa? Yang paling rendah? Ini ya, di kisaran ini ya. Oke. Itu yang paling rendah? Yang paling tinggi? Oke, masih di kisaran 67 ya. Oke, itu pas banget di level resisten. Mungkin nanti kita lihat reaksi pasar ketika pergerakan harga menyentuh level support. Ini kan jelas banget pergerakan harga bakal menuju ke support ya, 0.6600. Nah, kita lihat nanti di level ini, bayarnya banyak nggak? Kalau banyak, ya mudah-mudahan dia bisa balik pullback lagi ke level 0.67, mudah-mudahan ya. Tapi tetap mesti realistis melihat level support ini belum tentu juga level ini jadi tatanan kuat. Jadi kalau ini breakout, ya yang posisi di atas mesti diantisipasi. Karena kalau level 0.6600 ini di breakout, maka potensi penurunan juga mungkin akan lebih dalam. Ya, jadi di bawah level ini mesti ada manajemen risikonya. Paling nggak 30 pip dari level support ini. Ya, boleh di locking dulu atau di cut beberapa posisi. Itu ya untuk New Zealand. Ada pertanyaan, Bu Vera? Cukup ya. Yang lain ada request untuk Forex? Ya, masuk ke level support lagi ya untuk Australian Kanada. Jadi kembali ke level support ya. Support beberapa hari yang lalu, tanggal 24 Januari dan juga tanggal 19 Januari. Sekarang pergerakan menuju level tersebut ya. Kalau sekarang ya jelas pergerakan harga berada di level support. Nah, untuk posisi yang ada di atas kemarin yang masih di kisaran 91 ya, 0.91-an itu, lihat level support ini berhasil di breakout nggak? Jadi potensinya triple bottom atau di breakout. Kalau di breakout itu mesti diantisipasi level yang 0.91 karena udah terlalu tinggi posisi buy-nya. Nah, tapi yang mudah-mudahan level support ini masih kuat nih, karena sekarang pergerakan harga juga masih tertahan di level support ini. Sama seperti kemarin ya. Jadi untuk key levelnya ada di kisaran 0.8970. Jadi selagi pergerakan harga di atas level ini masih boleh ditahan posisi buy-nya, tapi kalau udah breakout mesti diantisipasi. Tekanan seller masih cukup kuat, tapi mudah-mudahan support ini bisa menahan untuk penurunan dari Australia Kanada. Cara tren ya masih downtrend untuk Kanada ya. Yang lain untuk Forex, ada request? Cukup? Kita ke komoditi ya, kita analisa dulu untuk oil. Ya. Oil mencapai level tertinggi lagi ya.
yang udah kita tandai. Sebelumnya harga tertinggi dari oil ini di tanggal 19 Januari di kisaran 87.8, dan semalam pergerakan harga sampai ke level tersebut lagi 87.8 ke level resistennya, dan terjadi rejection dari seller ya, sehingga membuat pergerakan harga dari minyak ini kembali terkoreksi di kisaran 86.7. Nah, untuk hari ini seperti apa ya teman-teman, harus lihat ya. Secara tren memang harga minyak ini masih dalam kondisi uptrend, dan kalau saya lihat memang penguatan ini mungkin akan terus berlanjut ya dalam bulan-bulan ke depan. Sehingga untuk posisi yang ideal ya untuk minyak ini teman-teman tinggal cari area buy aja, tapi bukan di level resisten ya. Sekarang pergerakan harga 87, 86 seperti yang saya bahas kemarin ini masuk ke level resisten. So, untuk posisi terbaiknya di kisaran 87 adalah posisi sell. Namun tetap teman-teman harus antisipasi jika pergerakan harga melewati level 87.8 ini. Ya, jadi kalau pergerakan harga melewati level 87.8, maka untuk target kenaikan selanjutnya ada di kisaran 98 sampai 90. Untuk 89 sampai 90, sorry ya. 89 sampai 90 jika level 87.8 ini berhasil di breakout. Tapi untuk sekarang pergerakan harga masih tertahan. Ini ada double top. Tinggal kita lihat apakah sellernya kuat untuk kembali lagi menekan pergerakan harga minyak sampai ke level 85 atau 80 bawah, atau koreksinya hanya sedikit di sini ya. Sedikit sampai dengan level 86, pergerakan lanjut lagi ke atas. Kita lihat ke depan. Untuk posisi ideal ya, saya sarankan teman-teman cari posisi buy terbaik, sekali lagi tapi bukan di level resisten. Cari posisi buy terbaik itu di kisaran 83, 84 ya untuk level support yang paling bagus ya. Kalau teman-teman mau scalping untuk ngambil koreksi harga ya di 87 level-level tertinggi ini ya, teman-teman masih bisa ambil. Tapi untuk level stop loss-nya sedikit harus di atas 88, udah mesti dibuang posisi sell-nya. Jangan ditahan. Ya, takutnya nanti ke bawah ke atas karena tren besarnya masih up dan kuat banget. Masih kuat banget. Itu untuk gambaran. Kita lihat nih. Pergerakan harga turunnya sampai berapa untuk koreksi ini? Apakah turunnya cukup dalam sampai 84 atau 85 atau cuma sedikit aja nih, 86, satu poin aja dia turun, lanjut naik lagi, kita lihat. Ya, ini kondisinya ya, masih uptrend, supportnya ada di kisaran 84. Ini untuk minyak, teman-teman ada yang trading minyak, ada yang masih buka posisi di level berapa? Sell 85, oke, masih dekat ya dari posisi sekarang. Saya pikir masih bisa ditahan karena range harian pun minyak ini 2-3 poin. Jadi kalau sekarang bukanya di 86 ya ke 84 masih bisa, 84 83 masih bisa. Yang lain mungkin ada posisi yang lebih rendah lagi sell-nya? Nggak ada ya, cuma 85 aja ya. Yang lama, masih yang lama. Ya, kita langsung masuk coba ke pair yang terakhir ya, ke gold. Oke, gold. Kemarin sebelum data dari suku bunga dirilis ya, teman-teman, memang harga masih sempat turun. Dan dari jam berapa? Jam 8 malam ya. Dan jam berapa? Setengah 9 ya. Setengah 9 itu udah mulai mengalami penurunan, namun tidak terlalu signifikan, penurunannya masih di kisaran 30. Dan ketika data itu dirilis, pergerakan pidato Powell ya, sebelum pidato Powell, pergerakan itu berada pada level 1830, level supportnya. Nah, ketika pidato Powell, tentu karena nadanya hawkish ya, nadanya optimis untuk suku bunga itu naik di bulan Maret, otomatis ya karena emas ini sangat sensitif terhadap suku bunga, maka pergerakan harga emas breakout dari support yang kemarin kita tandai di 1830-an, di level kuncinya.
Dan memang kalau level kunci ini berhasil di breakout, maka penurunan itu pasti akan dalam. Nah, kalau teman-teman lihat hari ini pergerakan harga masih di 1850 secara teknikal ya. Kalau kita melihat dari volume seller, ini masih ada potensi untuk harga emas ini kembali tertekan untuk hari ini. Nah, kalau kita lihat level support ya, teman-teman bisa pantau di sini harga terendah beberapa waktu yang lalu di tanggal 18 Januari itu ada di kisaran 1807 ya. 1807 ini merupakan support terdekat dan mungkin akan menjadi target penurunan untuk harga emas hari ini. Tadi juga kalau kita melihat untuk dolar itu masih berpotensi menguat, maka emas pun masih berpotensi untuk mengalami pelemahan sampai ke level ini. Nah, teman-teman nanti tinggal lihat nih reaksi candlestick-nya di kisaran 1807 seperti apa bodinya. Kalau bodinya udah mulai mengecil, teman-teman boleh ambil posisi buy di kisaran ini karena kisaran ini 1807 ini merupakan area support. Ya, jadi support terdekat 1807, tapi teman-teman harus perhatikan volume dari sellernya. Kalau sekarang beberapa candlestick ini dominasinya masih di seller nih, besar-besar banget volumenya. Nah, nanti ini di candlestick 4 jam teman-teman perhatikan apakah masih kuat, masih besar volume sellernya atau udah mulai mengecil. Kalau volumenya udah mulai mengecil, teman-teman bisa ambil posisi buy, tapi saran saya jangan ambil target yang terlalu besar. Kecuali nanti di level support ini ada rejection dari buyer. Kalau sudah ada rejection dari buyer, contoh rejection dari buyer kayak gini ya. Ketika pergerakan harga berada pada level support ini, harga turun menuju ke support, ini ada candlestick hijau yang cukup panjang bodinya ya, teman-teman bisa ambil posisi buy untuk target yang lebih tinggi. Tapi kalau kondisi seperti ini belum muncul di sini ya, kondisi di mana candlestick hijau yang besar, yang tinggi ini belum muncul di kondisi di level support, teman-teman jangan ambil posisi untuk target yang terlalu besar. Karena tadi saya bilang untuk pengaruh dari suku bunga itu bisa 2 hari. Jadi bisa saja pergerakan cuman rebound sedikit kemudian lanjut turun lagi. Ya. Perhatikan level 1807 ya. Untuk support selanjutnya, jika 1807 berhasil di breakout, maka tentu targetnya adalah di kisaran level psikologis 1800. Ya, 1800 breakout, ya artinya pergerakan harga kemungkinan besar akan bermain pada kisaran 1780-an lagi. Itu ya. Sekarang kuncinya di 1807. Karena ini adalah gelombang terendah terdekat. Selagi pergerakan harga masih di atas gelombang ini, 1807 masih uptrend. Masih uptrend ya. Ini kan karena kalau trend itu syaratnya harus lebih tinggi. Kalau uptrend itu harus syarat dari gelombangnya harus lebih tinggi. Kayak gini kan? Gelombang pertama, ini kita lihat gelombang keduanya di mana. Apakah lebih tinggi daripada gelombang ini? Kalau lebih tinggi, artinya stop di sini dan kembali lanjut. Itu masih valid uptrend. Tapi kalau sudah melebihi atau lebih rendah daripada gelombang terendah terdekat, maka downtrend. Trennya udah berubah. Ya, kuncinya di 1807. Perhatikan level itu ya. Kemarin juga banyak yang ambil posisi sell ya di sebelasan. Aman? Selamat ya berarti. Oh, yang 11 tinggal 0,2 ya. Oke. Tapi equity udah banyak bertambah ya. Paling nggak dari 1840-an sampai 1817-an lumayan banyak ya. Oke. Nah, itu kalau punya posisi sell, saran saya sih di kisaran 1807 itu mesti dilepas juga. Ya, jangan ditahan posisi sell ya, karena area ini udah masuk area support. Dilepas semua kan? 1813. Oke, 1813 1 poin lagi, saya pikir masih bisa ke situ, tapi saran dari saya mungkin ketika pergerakan harga masuk ke level support 1807 itu dilepas dulu. Ya. Oke, resisten terdekat tentu support kemarin ya. Support kemarin itu di kisaran 1830 sampai 1828 ya. Nah ini. Otomatis sekarang untuk level resisten itu ada di kisaran 1828 sampai 1830. Itu yang jadi resisten kuatnya sekarang. Ada nggak potensi untuk sampai ke level itu lagi? Bisa. Jadi bisa retest lagi ke sini, namun kecenderungan pergerakan harga ini bakal turun kalau sudah sampai ke level ini. Jadi level sell-nya untuk hari ini tuh di kisaran 1828. 1828, 1830 jadi level sell. Area sell hari ini ya. Area buy di 1807. Oke,
Untuk stop loss, teman-teman atur 5 poin maksimal dari support dan resisten. Jadi kalau teman-teman sell di 18.30, 18.35 stop loss, atau kalau teman-teman buy di 18.07, itu di 18.03, 18.02 mesti dipasang stop loss. Ya. Itu range ya. Jadi saya kasih range 1 aja, jangan terlalu banyak ya. Dan ini merupakan level kuncinya. 18.30 berhasil lewat, artinya pergerakan harga mungkin akan balik lagi ke 18.40-an. Ya, tapi kayaknya agak berat, untuk hari ini agak berat untuk balik lagi ke level atas. Tahan kuatnya jadi di 18.30, ini udah berapa kali kan 18.30 dicoba. Breakout jadi support, di breakout lagi jadi resisten kuat lagi 18.30. Itu kondisinya ya, sekarang ya. Perhatikan volume dari seller. Kalau sudah melemah, teman-teman bisa ambil scalping di level support ini. Ambil posisi di level support, posisi buy. 18.07. Ya. 18.07 sampai dengan 18.05 supportnya. Syarat uptrend, pergerakan harga tidak lebih rendah dari 18.07. Ya, syarat uptrend ya. Syarat uptrend masih berlanjut. Tapi kalau sudah lewat, artinya potensi untuk ke depan harga emas ini saat downtrend. Kembali downtrend. Ada pertanyaan teman-teman untuk gold? Ada yang punya locking kan? Locking semua ya. Ada buy di berapa paling tinggi? 45, 48. Di atas gunung ya. Oke. Di locking di berapa lockingannya? Belum di locking. 18.48 dan belum di locking sampai sekarang. 0,2. 0,1 2 posisi. 7 posisi. Buy semua. Oke. Oke, gini ya. Untuk posisi yang masih di atas gunung tadi, kuncinya di sini saya lihat. Itu masih boleh ditahan. Selagi pergerakan harga masih di atas ini. Tapi kalau sudah lebih dari sini, karena itu lotnya udah kebanyakan, mesti diantisipasi. Di locking atau di cut beberapa posisi. Resikonya karena dari atas tuh nggak ada manajemen risiko. Ya, saya sudah sampaikan bahwa suku bunga tuh sangat sensitif ke emas. Jadi kalau ada posisi buy di atas, locking sekarang. Saya nggak saranin juga locking sekarang ya. Karena sekarang mendekati level support. Jadi kalaupun mau locking, tunggu lewat 18.07 deh. Udah kepalangan kan? Udah kepalangan jauh. Jadi mendingan tunggu di bawah support aja. Kalau support ini breakout, ya udah locking aja. Ya mudah-mudahan berdoa aja kalau memang ada posisi buy di atas, nggak breakout dari 18.07. Tapi gini juga, kalau nanti sempat naik ke 18.30 itu boleh di locking dulu. Paham? Enggak, kalau ngomong besar enggak. Jadi bisa retest dulu ke 18.30, tapi saran saya itu boleh di sell sebagian. Takutnya dia drop lagi ke bawah. Dia retest aja ke resisten, kembali turun ke bawah. Jadi lebih baik pilihannya 30-an, 18.28 sampai 18.30 itu pilihan untuk di sell, di locking ya. Atau kedua, skenario kedua kalau lewat dari 18.07 harus di locking. Yang lain, lockingan yang lain, yang paling rendah Pak Erwin ya, Pak Erwin posisi sellnya. Oke. Ini 1.6 masih bawah. 1 masih panjang ceritanya. Harus lewat 1.800 dulu deh. Kalau belum lewat 1.800, hah? 2 pas di atas. Itu lebih parah lagi. 2000-an ya, 2000-an saya belum tahu nih kapan balik lagi ke level 2000-an. Karena sekarang untuk ke 19 aja kayaknya agak sulit harga emas ya. Apalagi ada nada yang hawkish untuk kenaikan suku bunga bulan Maret. Jadi itu neken banget untuk harga emas. Saya agak sulit kalau ke 2000-an. Lebih ke saya. Apalagi udah dekat-dekat Maret nanti ya mungkin besar harga akan turun. Ya mungkin ke 16 tuh bisa nanti di Maret. Mungkin ke 16 dulu deh daripada ke atas. Belum. Kalau tren syaratnya lewat dari 18.07 baru berubah tren. Kalau masih di atas gelombang terendah ini kan syarat dari uptrend itu gelombang
sekarang ini tidak lebih rendah daripada gelombang sebelumnya. Ini masih di atas, jadi masih kondisi uptrend. Tapi kalau sudah di bawah, ada gelombang baru lagi, baru downtrend. Gimana? Iya, kalau ada yang open buy ya, kalau sudah berubah trend mesti di locking lagi. Di bawah 1807 atau di bawah level psikologis pilihannya. Oke teman-teman, untuk gold ada pertanyaan nggak? Nanti kita bahas ya, mungkin ada posisi yang locking kan, nanti kita bahas face to face. Karena nggak ada juga ngebahas sekarang kan, takutnya ada yang nggak kebuka gimana kan? Ya jadi nanti saya yang ini. Oke teman-teman, ada pertanyaan nggak nih? Lagi coach. Oke, iya Bu Merin silakan. Mau nanya aja sih, kemarin ada votingan sih Ya. di Euro. Oke, posisi di Euro ya? Floating ambil di buy 1.12387. 123. 1.123 Bu ya? Iya. Oke. Ini dikit banget sih terus. Kira-kira masih bisa aku tahan aja ya? Sekarang posisi 1.2320-an, masih 10 pip ya. Posisi buy Iya. Bu ya? Iya. Masih boleh ditahan. Masih boleh ya? Berapa nih? Masih 10 ya? Iya, di sekitar 13. 13, oke masih ditahan. Ini dibuat aja toleransinya di 1.1200 itu maksimal. Atau 1.10 untuk stop loss-nya. 1.1210 ya? 10 atau 1.1200. 00 ya? Ya, Oke, itu maksimal stop loss-nya. Kalau sekarang sih udah masuk level support yang mudah-mudahan masih bisa nahan untuk penurunan dari euro. Oh gitu ya? Yang pas banget di harga terendahnya tanggal 15 Desember kemarin. Kita lihat. Tapi ya tadi sekali lagi memang dolarnya lagi nguat. Jadi untuk semua major player ini potensinya masih tertekan. Sama saya kan udah lama ini floatingan gold juga nih. Ya. Yang buy 0,1 yang di posisi 1915. Kira-kira. Iya. Kan tadi coach bilang agak sulit ya untuk ke 19 lagi. Iya. Dengan kondisi sekarang, apalagi tadi ya penguatan untuk suku bunga ini bakal dilakukan di Maret. Saya lihat kemarin untuk level 19-an itu agak sulit memang, karena resistennya udah cukup banyak sekarang. Sekarang yang paling dekat aja 30, 1830, 1855, sama di 1870. Itu jadi resisten kuat. Jadi untuk pergerakan harga ke 19 itu mungkin setelah bulan Maret, kalau saya lihat ya. Setelah memang suku bunga itu dirilis. Kemungkinan ya. Walaupun kalau kita ngomongin secara tren tahunan, bulan Desember, Januari, Februari ini jadi bulannya emas. Ya. Jadi kita lihat dulu nanti seperti apa kondisinya. Dan biasanya memang untuk pengaruh dari pidato semalam itu 2 hari. Artinya penurunan ini masih potensi terjadi. Nah, tapi sudah saya bahas bahwa sekarang ini belum berubah tren. Trennya masih up lagi, level 1807 belum berhasil di breakout. Jadi jika pergerakan masih di atas 1807, trennya masih naik. Jadi masih ada potensi untuk 1830 atau 1855 atau 1870. Untuk 1814 atau ke 2000-an itu saya pikir butuh waktu yang mungkin agak lama untuk pergerakan sampai ke level itu. Agak sabar. Dan berarti bulan Februari mungkin juga bisa terjadi ke level itu. Tapi ya kita mesti realistis juga melihat pergerakan harga di resistennya masih cukup banyak. Oke. Posisi selnya gimana Bu Mirin? Yang kemarin udah cut loss semua. Udah clear. Nisa tinggal buy 0,2 sih. Yang di atas ya? Iya. Oke. Jadi ada di akun satu lagi kan 0,2 itu masih sisa yang buy di atas. Oke. Jadi untuk posisi yang masih terbuka, buy tadi tinggal dipantau aja. Mudah-mudahan pergerakan harga nggak lewat dari level psikologis 1800. Jadi kalau masih di atas itu ya mudah-mudahan jangka panjangnya sampai bulan Februari nanti pergerakan bisa positif. Ya paling nggak ke level 1870 deh. Oke. Kalau sekarang sih momennya wajar. Ada optimisme untuk kenaikan suku bunga, ya wajar banget pergerakan harga masih drop. Tapi biasanya sekali lagi pengaruhnya maksimal 2 hari, nggak akan panjang. Oke, Coach. Terima kasih, Coach. Iya. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan?
Oke, saya ucapkan terima kasih ya untuk Bu Merin, Pak Erwin, Bu Oma Trisnawati, dan teman-teman semuanya yang udah menyaksikan atau berpartisipasi dari Zoom. Juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menyaksikan juga di kantor ya. Untuk hari ini analisanya saya akhiri. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat teman-teman ya. Dan selalu gunakan manajemen risiko untuk trading dan lebih bijak ya dalam trading. Itu aja dari saya teman-teman. Selamat pagi dan selamat beraktivitas semuanya. Terima kasih. Oke, thank you, Coach.